Baiklah kawan-kawanku sekalian, sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan bahasa Arab di dalam kurikulum K13, hendaknya kita juga memahami secara utuh apa sih kurikulum itu. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum itu sendiri. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan ataupun fondasi yang sangat kuat melalui pemikiran dan juga penelitian secara mendalam. Pada dasarnya, kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Setiap komponen itu menyusun kurikulum saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga dalam proses pengembangan kurikulum harus memperoleh perhatian yang sama besarnya dengan komponen-komponen itu sendiri. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu komponen tujuan, isi, metode, serta komponen evaluasi. Proses pengembangan kurikulum memang merupakan sesuatu yang sangat kompleks karena tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan secara teknis, akan tetapi lebih dari itu, para pengembang kurikulum harus mampu mengantisipasikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Lalu mengapa sih kurikulum 2013 itu harus ada, sementara kurikulum yang tahun lalu 2006 ataupun KTSP ini adalah kurikulum yang kawan saya bahas, yaitu Abdul Muttalib Akbar sebelum ini, pertemuan ini. Bisa kalian cek di link deskripsi ya. Serasa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kurikulum 2006 tuh sebenarnya tuh dirasa tuh sudah sangat cukup gitu, sudah sangat sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Indonesia gitu. Sebenarnya menurutnya tuh KTSP itu kan kayak udah mencukupi gitu. Tapi mengapa harus ada kurikulum 2013 gitu kan? Ternyata di kurikulum 2013 ini itu dirasa lebih mempunyai hasil yang lebih optimal. Karena di dalam kurikulum 2013 ini telah mencetak lulusan-lulusan yang mampu bersaing dengan dunia global. Sementara kurikulum 2013 ini masih dalam percobaan yang belum jelas terlihat hasilnya. Pemerintah memiliki pandangan tersendiri terhadap kurikulum 2006 ataupun KTSP ini yang dirasa masih banyak kekurangan di sana-sini. Terutama di dalam hal karakter mahasiswa yang di dalamnya itu yang di dalam kurikulum 2013 ini lebih ditekankan ataupun lebih dimasukkan ke dalam karakter mahasiswa-siswa itu. Merosotnya moral kaum pelajar yang terjadi pada era sekarang ini itu dibuktikan dengan banyaknya tawuran antar pelajar ataupun seks bebas, kekerasan guru kepada siswanya, dan kenakalan remaja-remaja yang lainnya. Maka hal-hal yang tadi seperti kenakalan remaja itulah yang justru dirasa sangat penting untuk dibenahi ataupun diperbaiki. Sehingga di dalam kurikulum 2013 ini mereka itu tidak memfokuskan kepada pembelajaran, tetapi lebih menekankan kepada perbaikan karakter, moral, dan juga spiritual. Lalu adapun kurikulum 2013 ini atau pendidikan berbasis karakter itu adalah kurikulum yang baru dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan ataupun KTSP. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Para siswa itu dituntut untuk paham atas materi-materi yang telah diberikan, lalu aktif juga dalam berdiskusi dan juga presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang sangat tinggi. Kurikulum ini menggantikan KTSP yang diterapkan sejak 2006 lalu. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu jurusan pendidikan pada setiap satuan jenjang pendidikan. Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik itu dipilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Kedua kelompok mata pelajaran tersebut, terutama wajib dan juga pilihan itu dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah dalam SMA atau SMK. Sementara itu mengingat usia dan perkembangan psikologis peserta didik, usia 7-15 tahun, di antara usia 7-15 tahun, maka mata pelajaran pilihan mereka itu belum diberikan untuk peserta didik SD dan juga SMP.
Lalu pengetahuan dalam kurikulum 2013 sama seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu penekanan pada tingkat pemahaman siswa dalam pelajaran. Nilai dari aspek pengetahuan bisa didapat dari ulangan harian, ujian tengah ataupun akhir semester, dan juga ujian kenaikan kelas. Pada kurikulum 2013, pengetahuan itu bukanlah aspek utama seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, KTSP atau sebelumnya gitu. Jadi pada kurikulum 2013 itu pengetahuan itu bukan aspek utamanya seperti yang dulu-dulu gitu. Namun, keterampilan itu adalah yang merupakan aspek baru dalam kurikulum di Indonesia. Keterampilan inilah yang merupakan penekanan pada skill ataupun kemampuan. Misalnya adalah kemampuan untuk mengemukakan pendapat ataupun berdiskusi dan juga bermusyawarah, membuat laporan serta berpresentasi ataupun mempresentasikan judul-judul tugas yang telah diberikan. Adapun aspek keterampilan itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena hanya dengan pengetahuan siswa tidak dapat menyalurkan pengetahuan tersebut sehingga hanya menjadi teori semata. Ya benar juga. Jadi itu keterampilan itu adalah salah satu aspek yang sangat penting karena tidak hanya dengan pengetahuan gitu, tidak dengan pengetahuan doang gitu. Tapi siswa itu juga perlu keterampilan untuk dapat menyalurkan pengetahuannya supaya dia dapat menyalurkan dan juga berbagi tentang pengetahuan yang dia punya gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga aspek sikap yang merupakan aspek tersulit untuk dinilai. Sikap meliputi sopan santun, adab dalam belajar, absensi, sosial dan agama, dan juga yang lainnya. Nah, jadi itu adalah sedikit ringkasan ataupun penjelasan tentang kurikulum dan juga kurikulum 2013 ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam bahasa Arab, kurikulum di dalam bahasa Arab di dalam kurikulum 2013. Bahasa adalah kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan juga pikiran. Tanpa adanya suatu bahasa, manusia akan sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seseorang akan melakukan komunikasi baik ketika ia akan menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran maupun menerima kabar dari orang lain. Ada banyak bahasa yang berkembang di Indonesia ini. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Selain bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang berkembang di Indonesia selain bahasa Inggris. Walaupun perkembangannya tidak secepat bahasa Inggris, tetapi bahasa Arab di Indonesia itu cukup banyak digunakan di kalangan masyarakat Indonesia. Karena pada dahulu kala masyarakat mempelajari bahasa Arab untuk memperdalam wawasan keislaman di masjid, di pondok pesantren, ataupun di madrasah. Namun, seiring berkembangannya waktu, tujuan mempelajari bahasa Arab telah berkembang menjadi sebuah kompetensi dari menjadi mata pelajaran wajib, terutama dalam sekolah-sekolah Islam, yaitu madrasah ibtidaiyah ataupun madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut menetapkan bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai oleh para siswanya. Penguasaan yang diharapkan meliputi siswa memahami unsur pendukung kebahasaan, yakni berupa ucapan, tekanan kata, kosakata, dan tata cara bahasa sehingga siswa pun mampu berkomunikasi di dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis. Siswa memahami keterkaitan antara bahasa dan budaya, dan juga siswa mengetahui pentingnya bahasa Arab sebagai alat belajar mereka. Pembelajaran bahasa Arab itu sangat penting dilaksanakan di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah Islam. Pembelajaran bahasa Arab membekali siswa untuk memiliki kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa bagi siswa itu sangat penting dalam membantu dalam aspek mengkaji dan juga memahami sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis, serta kitab-kitab bahasa Arab yang berkenaan dengan Islam. Karena kitab-kitab Islam itu tidak jauh dari yang namanya bahasa Arab gitu. Kemampuan bahasa Arab siswa itu juga sangat penting untuk mempermudah dalam memahami mata pelajaran lain di madrasah yang masih berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab. Contohnya kayak
pelajaran fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, dan lain sebagainya. Selain itu, kemampuan bahasa Arab juga sangat penting untuk mengembangkan wawasan dan juga pemahaman tentang kaitan bahasa dan juga budaya, dan juga memperluas beragam budaya. Mata pelajaran bahasa Arab di dalam sekolah yang mengacu pada kurikulum 2013, pokok bahasan materi pelajaran bahasa Arab pada kurikulum 2013 itu dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada mufradat ataupun kosakata. Lalu yang kedua ada hiwar ataupun percakapan. Yang ketiga ada juga tarakib ataupun struktur dan juga susunan kalimat. Dan yang keempat ada juga yang namanya qiraah ataupun membaca. Qiraah dan juga yang pastinya ada juga kitabah, yaitu menulis gitu. Dan latihan menyimak yang diajarkan dengan tema-tema tertentu. Pokok bahasan materi ini disampaikan untuk mencapai 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak ataupun istima', lalu keterampilan berbicara ataupun kalam, dan juga keterampilan membaca yaitu qiraah, dan keterampilan menulis yaitu kitabah. Tujuan akhir dari pembelajaran 4 keterampilan bahasa ini adalah agar para siswa ataupun para murid mampu menggunakan bahasa Arab secara lisan maupun secara tulisan, dan juga dapat berkomunikasi dengan orang lain yang menggunakan bahasa Arab juga. Salah satu materi terpenting untuk menunjang tercapainya 4 keterampilan berbahasa Arab pada sekolah-sekolah dalam kurikulum 2013 ini adalah pemahaman materi tarakib ataupun susunan kalimat bahasa Arab. Karena materi tarakib ini adalah materi yang mempelajari tata aturan penggunaan kata, kalimat, beserta polanya. Pembelajaran materi tarakib merupakan hal yang sangat penting karena dengan memahami tarakib secara baik dan benar itu akan mengantarkan kepada pemahaman teks yang tepat. Tujuan mempelajari materi tarakib ini adalah agar para siswa itu dapat memahami dan juga mampu menggunakan fungsi-fungsi tarakib tersebut dalam kalimat-kalimat berbahasa Arab. Pengetahuan para murid dalam bahasa Arab itu kan berbeda-beda. Karena hal ini disebabkan karena para murid ataupun para siswa itu tidak seluruhnya itu berasal dari jenjang-jenjang sekolah, kayak sekolah-sekolah Islam. Misalnya dia masuk SD kan, ada gak kan yang sebagian itu yang muncul dari TK swasta gitu, dari TK Islami gitu. Maka jadi hal inilah yang mereka itu tidak menerima mata pelajaran bahasa Arab di jenjang sekolah sebelumnya gitu. Karena inilah banyak siswa yang berasal dari sekolah-sekolah umum ataupun sekolah dasar yang pada waktu dia itu memasuki jenjang setelahnya itu mereka itu tidak dapat mempelajari bahasa Arab. Akibatnya siswa yang tidak dapat mendapati pelajaran bahasa Arab itu pun akan merasa kesulitan dalam menyesuaikan pemahaman pelajaran bahasa Arab seperti membaca, menulis, dan memahami kaedah-kaedah kalimat tulisan Arab. Terlebih lagi jika tidak disertai secara latihan secara mandiri dan juga dilakukan berulang-ulang. Padahal, guru dituntut untuk memberikan materi sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan di dalam K13 ini. Maka permasalahan tersebut menjadi kendala bagi para guru dalam pelajaran bahasa Arab, sehingga guru pun harus berusaha memberikan pemahaman dasar ataupun pemahaman awal kepada siswa yang belum paham, yaitu salah satunya caranya dengan tarakib ini gitu. Lalu ada juga 3 persiapan yang sudah masuk ke dalam agenda Kementerian Agama untuk diimplementasikan pada kurikulum 2013 ini. Pertama, berkait dengan buku pegangan dan buku murid. Ini sangat penting. Jika sebuah kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, maka bisa jadi kurikulum itu hanya sebagai wacana kertas saja gitu. Maka pemerintah pun bertekad untuk menyiapkan buku induk ataupun pegangan guru dan juga murid yang tentu saja 2 buku itu berbeda konten satu dengan yang lainnya gitu. Lalu yang kedua, pelatihan para guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru pun harus dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk kelas 1 dan 4 di jenjang SD dan kelas 7 di jenjang SMP, serta di kelas 10 di jenjang SMA atau SMK, tentu saja guru yang diikutkan dalam pelatihan pun akan banyak gitu. Lalu yang ketiga itu tata kelola.
Kementerian sudah pula memikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan, karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah, sebagaimana misalnya administrasi buku raport. Tentu karena 4 standar dalam kurikulum 2013 yang tadi saya jelaskan sebelumnya, 4 standar itu mengalami perubahan, maka buku raport pun juga harus berubah dari segi nilai, sifat, dan sebagai macamnya yang tadi 4 di atas itu. Intinya, jangan sekali-sekali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita semua itu sepakat gitu. Perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi manakala kita ingin terus maju dan juga berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini, sesungguhnya itu kita ingin memberikan masa depan anak didik kita dengan harga yang sekarang ini. Baiklah kawan-kawanku sekalian, saya rasa hanya itu yang dapat sedikit saya sampaikan tentang kurikulum 2013 serta bahasa Arab dalam kurikulum 2013 ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu berdasarkan pemaparan di atas yang tadi saya jelaskan itu, dapat kita simpulkan bahwasanya kurikulum 2013 atau pendidikan berbasis karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan KTSP ataupun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan karakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi dan juga aktif dalam berdiskusi dan juga presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang sangat tinggi. Memiliki 14 prinsip dasar dalam pembelajaran serta bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kurikulum 2013 diharapkan mampu untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006, yaitu KTSP. Baiklah kawan-kawanku sekalian, saya rasa ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-insanul mahlul khata' wan nisyan, karena manusia itu tepat salahnya dan dosa. Jikalau ada kekurangan di dalam penjelasan saya mohon maaf, karena hanya ini yang dapat saya pelajari tentang bahasa Arab dalam kurikulum 2013 ini. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung kalian tanyakan kepada jenjang pertemuan nanti. Dan buat kawan-kawan kalian semua yang menonton video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mensupport terus channel PBA kami ini. Karena ingat, subscribe itu gratis dan tidak bayar. Karena itu jangan lupa untuk mensupport kami dengan cara subscribe channel ini, oke? Baiklah, saya rasa ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.